Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر صدق الله العظيم وصدق رسوله الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Puji dan syukur senantiasa kehadiran Allah atas taufik dan hidayah Allah sehingga malam hari ini kita kembali bisa berkumpul di dalam majelis kita yang penuh berkah ini. Mudah-mudahan kehadiran kita semuanya mendapatkan ridha dari Allah dan didapat jadi kebaikan ketika kita menghadap Allah nantinya. Amin. Salawat dan salam dari bahan junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Di dalam Al-Quran Allah telah menegaskan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, bahwa sesungguhnya dengan sholat itu akan mencegah kita dari perbuatan keji dan kemungkaran. Artinya kalau di kampung kita ini orangnya sholat semuanya, insya Allah aman. Sholat yang 5 waktu dijauhi, karena itu akan mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Jadi intinya di sholat. Lalu banyak orang yang salatnya sudah tidak tertinggal, bayangnya dijauhi, tapi istiqomah salat terus maksiat jalan. Ini berarti salatnya tidak bisa mencegah dia dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, padahal Allah sudah pasti, ujar Allah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, bahwa kalau kita mengerjakan sholat, insya Allah pasti akan terhindar daripada perbuatan keji dan munkar. Tapi kenapa kita ketika sholat itu sudah dikerjakan, perbuatan keji dan munkarnya masih tetap jalan? Ini berarti ada yang salah. Ada yang salah di dalam sholat kita. Apakah mungkin dari wudhunya, syarat yang wajib, misalnya syarat sahnya sholat, orang harus suci dari hadas kecil dan hadas besar. Nah, bisa dimulai dari kesalahan itu. Ataupun di dalam sholatnya kita tidak memelihara bagaimana rukun sholatnya, bahkan mungkin kita di dalam sholat mengerjakan larangan-larangan yang dilarang ketika kita di dalam sholat itu. Tidak akan diterima sholat kita kecuali khusyuk. Makanya orang itu berbeda-beda di dalam sholat. Ada, tapi yang jelas apabila dia sudah sholat ada nilai. Cuma seberapa banyak nilainya itu tergantung sebanyak apa kekhusyuan kita.
Nah, untuk kehusuan ada beberapa hal yang perlu kita kerjakan. Menyempurnakan yang sunat, menyempurnakan yang wajib, syarat sah, syarat wajibnya kita sempurnakan. Kemudian yang sunat-sunat kita kerjakan di dalam sholat. Terus menghindari larangan-larangan ketika di dalam sholat. Ini salah satu upaya. Nanti khusyuk itu ada 3. Nah, khususnya yang banyak kadang kita terlanggar di dalam sholat ini, kita melanggar larangan-larangan sholat. Larangan sholat itu ada 6. Nah, ini bila kadang 6 ini kita kerjakan, itu mengurangi nilai daripada sholat kita. Apa larangan kita di dalam sholat itu? Yang pertama, ketika kita berdiri, itu ada larangan dalam sholat namanya asfan. Asfan ini artinya irtifa'u qadamain. Berdiri dengan kaki yang rapat, itu termasuk asfan. Atau berdiri kaki bertinggi sebelah, atau maju sebelah. Ketika kita berdiri itu seharusnya berdiri rata, kaki kita rata, jarak tidak rapat, tidak renggang, maksimal 1 jengkal kita. Jadi kan bisa menempati garis yang ada di sajadah itu. Kalau garis yang ada di sajadah itu diikuti kaki, itu bisa semeter gitu. Maksimal sejengkal, paling kurang 1 betapa. Dan kaki itu rata, jangan biasanya jari-jari rata semua menghadap kiblat. Jangan ada yang ke utara, ada yang ke selatan. Ini kebanyakan kesalahan. Artinya berdiri kita itu seperti kita berdiri upacara. Kaki tumit rapat, di muka terbuka. Ya. Kalau kita bisa dijongkokkan itu, ya. Semua antara tumit dengan jari depan itu sama rata. Nah, kesalahan kita karena kebiasaan nyaman kayak ini. Nah, kaki terperangkap di muka terbuka. Ini kalau kebiasaan, memang kebiasaan enak. Tapi kalau dalam sholat, antara depan dengan belakang itu rata. Makanya dilatih, ini terpaksa dari awal kita dilatih berdiri meratakan kaki. Tidak boleh maju sebelah atau bertinggi sebelah, diangkat. Kayak orang tua masuk ke masjid, begitu sembahyang, wah, sidin tadudi, cuma begitu sembahyang langsung angkat Allahu Akbar, berangkat kaki kiri sebelah. Jadi kadang-kadang kira orang tua ini ada ilmu hanyar hanya sembahyang coba angkat betis. Biar yang lain kita takuni sudah sidin sudah selesai. Begitu sudah tuntung ditakuni naik-naik tadi ilmu hanyar rasa sembahyang kenapa tadi angkat sebelah betis. Biar sidin tidak salah tuai. Kenapa? Tadi waktu aku berwudu habis sudah membasuh muka tangan, giliran membasuh betis kanan selesai, begitu orang membasuh betis kiri habis banyak. Jadi betis kiri itu mulai dulu makanya angkat jadi kalau sembahyang orang tua gara-gara habis. Jadi kesalahan kita kadang di dalam sholat itu mengangkat kaki itu salah.
mengangkat kaki. Makanya para tabi'in itu pernah mengatakan, artinya bahwa para sahabat Rasulullah berkata, para tabi'in, orang yang kakinya Anda tahu kurang ilmu ketika dia sholat, lihat kakinya. Bila kakinya terbuka itu berarti ilmunya memang kurang gitu. Artinya hendaknya berdiri itu berdiri betul menghadap kiblat, semua menghadap kiblat. Kaki kita perhatikan maksimal. Ya, tak usah bergerakan kayak marapatatan lalu menyentuhkan kaki itu bergerakan, nah itu salah juga. Artinya maksimal. Memang merapatkan kaki itu artinya bertemu antara kelingking dengan kelingking kaki, kemudian bahu dengan bahu. Tapi kan semua orang itu bisa, karena ada yang tergantung polisi. Lalu pinggir. Bila kita sudah sekali tergantung, berpindahnya jangan lagi, itu berarti orang tua lain itu sudah. Karena kalau tergantung itu. Walaupun disunahkan sebenarnya bersentuhan itu. Kenapa? Karena itu yang akan menimbulkan rasa persaudaraan dengan tersentuhnya itu. Nah, ini yang perlu dijaga, artinya di dalam sholat, larangan di dalam sholat. Baik laki-laki maupun perempuan. Tapi kalau perempuan kakinya ya agak rapat sedikit daripada laki-laki, artinya cukup 1/5 jari dan jarang bagi perempuan. Nah, bagi kita 1 jengkal kurang lebih. 1 jengkal itu ya kurang lebih batas bahu kita ini pas bahu kita. Tapi kondisi rata kaki itu, jangan maju sebelah atau terbuka tadi yang di belakang dengan yang di depan. Nah, itu termasuk yang dilarang ketika kita di dalam sholat. Artinya dari awal kalau kita hendak khusyuk, ya mulai dari berdiri itu kita perhatikan kaki kita. Nah, yang kedua, termasuk larangan kita di dalam sholat itu ada yang namanya it'an. It'an itu duduk di pantat, kaki diangkat. Kalau contoh telapak tangan, nah, duduk ini it'an. Karena orang sholat, kita sholat itu kan duduknya ini sunat saja, ada duduk tawarruk, duduk iftirash, itu sunat. Nah, ada yang duduk seperti ini Pak, ini yang dilarang. Tapi kalau yang bersila misalnya, dia boleh, tapi tidak termasuk yang sunat. Itu dalam duduk, kita duduk. Nah, it'an ini duduk yang dilarang. Atau dia duduk ya apa? Nih, termasuk it'an. Ya, kakinya ditungkat, lalunya duduk di atas tumit gitu. Termasuk it'an di dalam sholat, ya di dalam sholat. Yang tidak termasuk dilarang. Itu it'an juga termasuk. Ada lagi yang namanya sadel. Sadel itu orang yang sholat dia memakai baju tapi menyelimuti kedua tangannya, ruku dan sujud juga dalam keadaan seperti itu. Artinya baju harus dipasang bagian tung aja di karena kepanasan, ya karena kepanasan kadang baju kan dikancing ya deh, cuma digantung aja di bahu, tangannya kan dipasang, diselimutkan saja itu. Tapi orang Bahari pagi kita sering melihat gitu. Kalau yang wayah ini ada ya masih orang tahu itu orang Bahari. Baju itu kayak kastok aja awaknya. Sidin datang di Pahumaan kadang wah zuhur wah lalu sembahyang sama betapi aja sampai ke atas. Tapi baju diandang aja di bahu sampai ruku dan sujudnya itu sadel. Termasuk yang dilarang.
Apalagi di perumahan kita membayangkan kepanasan apa nyaman banget. Itu termasuk namanya sadel. Atau melilitkan kain di pertengahan, dia pakai kain panjang. Ini kain panjang lalu diandap, diambil pertengahannya, diandap di atas kepala, ujungnya dijuntaikan kain panjang kayak bakakamban. Nah, tidak dinaikkan ke bahu, itu termasuk sadel. Kalau di dalam sholat termasuk dilarang, tapi dilarang bukan haram, tapi makruhnya. Nah, kalau kita ingin sholat kita khusyuk, yang sekecil apapun larangan itu kita jangan dilanggar gitu. Nah, itu termasuk juga adalah sadel. Jadi dia pakai kain yang panjang, diandap di kepala, tapi ujungnya tidak dinaikkan ke bahu. Nah, sama orang yang berambut panjang. Orang yang berambut panjang itu ketika sholat harusnya jangan diikat, dilarang diikat itu. Kalau mau diuraikan. Kenapa? Supaya ketika kita sujud itu rambut juga sujud menyentuh tanah. Jangan diikat, diurai. Baik dikupiahin kan akan saya urai di bawahnya, apa. Tapi ketika sholat jangan diikat, diurai. Itu termasuk dilarang. Kalau supaya, karena diinginkan itu rambut juga ikut sujud menyentuh tanah biar rambutnya panjang. Bagi laki-laki, kalau perempuan tidak mengapa. Nah, ada lagi yang keempat itu termasuk dilarang juga adalah al-kaf. Al-kaf itu kira-kira mengangkat baju atau sarung ketika hendak sujud. Sami Allahu liman hamidah, baru hendak sujud Allah angkat nih. Padahal kalau udah diangkat tidak apa-apa. Ini kebiasaan. Nah, ini kaf namanya. Kaf. Termasuk tadi anak sembahyang menggalung rambut itu tuh al-kaf tuh. Termasuk yang dilarang, harusnya diurai. Jadi kalau kita hendak sujud kan langsung sujud aja, mau tangan ke dulu atau mau kaki tutup berdahulu kan usaha mangkap. Makanya memakai ketika kita sholat itu memakai pakaian yang ketat termasuk salah satu yang dilarang. Jadi kan usah ini kebiasaan, ini kebiasaan. Sami Allahu liman hamidah. Allah, nah kan Allah kebiasaan. Kalau langsung Allahu Akbar sujud termasuk yang dilarang. Apakah kita karena nggak tahu, karena belajar atau mungkin karena kebiasaan itu tadi memakai mengangkat baju atau sarung ketika hendak sujud. Nah, termasuk bagi laki-laki dari menggalung rambut yang panjang atau rambut sembahyang sholat. Termasuk juga kaf adalah memakai sarung di atas gamis baju ke dalam. Imam Ahmad bin Hanbal memakruhkan.
bergamis bersarung tapi sarungnya di luar. Atau kita berbaju biasa bersalawat tapi baju masuk ke dalam, kalau anak sembahyang keluarkan, dikeluarkan. Imam Ahmad bin Hanbal memakruhkan. Itu yang keempat nanti. Yang kelima, ini sih jarang kita temukan, iktisar pada pinggang. Ada yang takbir Allahu Akbar bayang pada pinggang. Jarang ditemukan. Tapi ada, karena bikin mengatur ini berarti ada yang kayak gitu. Cuman juga ada kita, ada dah. Jadi tersiunan tentara. Nah, yang keenam juga termasuk larangan di dalam sholat itu adalah muwasalah. Muwasalah itu 2 untuk imam, 2 untuk makmum. Untuk imam dilarang muwasalah. Muwasalah itu hanya menyambung takbir dengan Al-Fatihah, takbiratul ihram. Ini kan kita rawih itu. Imam itu Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Takbiratul ihram dengan Fatihah itu jangan disambung. Minimal berhentinya itu sekali membaca tasbih itu Allahu Akbar. Karena 2 iftitah dulu kan dibaca. Tapi kalau tarawih kadang 2 iftitahnya hilang. Begitu Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, langsung baca Fatihah. Ada jeda, ada tumaninah dulu setelah takbiratul ihram. Nah, ini untuk imamnya, artinya jangan muwasalah, jangan menyambung antara takbiratul ihram dengan Al-Fatihah. Takbir dengan Fatihah. Yang kedua, imam tidak menyambung ruku dengan bacaan. Hanya menyambung ruku dengan bacaan itu. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana Allahu Akbar. Minimal ada jeda sekali orang membaca tasbih itu ya. Ya Allah liman hamidah, Allahu Akbar. Jangan menyambung antara ruku dengan bacaannya. Yang untuk makmum itu jangan menyambung takbir imam dengan takbiratul ihram. Imam hanya Allahu Akbar, baru habis kita makmum sudah Allahu Akbar. Ini masalah itu. Selesaikan dulu imam bertakbir, baru kemudian kita bertakbir. Kalau sudah imam Allahu Akbar, baru kita Allahu Akbar. Jangan disambung masalah. Itu bagi makmum. Nah, yang kedua bagi makmum juga masalah ini adalah jangan menyambung salamnya imam. Assalamualaikum warahmatullahi. Langsung makmum Assalamualaikum warahmatullahi. Selesaikan salam yang wajib dengan salam yang sunatnya imam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang sunat baru kita makmum Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, ini kan kita kadang ada terpandatikan nih. Begitu asal mendengar
imam assalamualaikum dan langsung assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, termasuk sebenarnya sesuatu yang dilarang kita menyambung. Dan untuk makmum serta imam itu dilarang jangan menyambung salam yang fardu dengan salam yang sunnah. Yang fardu salam kita mengakhiri salat itu adalah yang ke kanan, assalamualaikum warahmatullah. Apa caranya? Assalamualaikum warahmatullah. Pas kita assalamualaikum warahmatullah, baliknya kosong, baru rata dulu, baru kemudian assalamualaikum warahmatullah. Nah, itu salam. Salam yang fardu ke kanan, yang sunat ke kiri, itu jangan disambung, baik imam maupun makmum. Dan cara salam itu kalau ingin sekali, ini ada orang yang sekali salam, artinya sekali salam itu seperti kita sujud syukur misalnya. Ini anak sekali aja salam. Itu kalau anak sekali aja salam, jangan menoleh ke kiri dan kanan, cukup ke depan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengatakan sudah selesai. Tidak perlu menoleh ke kiri atau ke kanan. Itu kalau anak sekali. Tapi kalau dua kali, ya tetap ke kiri dan ke kanan. Itu yang kelima. Yang keenam juga termasuk larangan itu ada menahan kencing, ada al-haqid menahan berak, al-haqid. Artinya bila kita nggak sembahyang itu menahan kencing dulu, anggap berak dulu. Sekalipun kita ketinggalan jamaah, lebih baik kita tunaikan hajat daripada berak 4-5 mungkin di belakang. Karena kita lebih utama untuk dibuang dulu. Anak kencing kan, tadi nyaman anak kencing dan berak itu kalau ditahan Pak, luar biasa. Kekhusyuan kita dalam sholat itu lama. Termasuk lapar. Kalau kita sedang lapar, lebih baik bawa makan. Kecuali kita bisa sembahyang itu kada ingat lagi dengan makanan itu, bisa sholat. Tapi kita di dalam sholat tidak lagi teringat dengan makanan. Atau dalam keadaan sangat terlalu sedih, keharusan terus sholat, artinya habiskan dulu supaya kita tenang, baru kemudian kita sholat. Terlalu marah termasuk, karena sholat yang hatinya tidak hadir itu dikhawatirkan menjadi siksa di dalam hadis itu. Karena berapa banyak orang yang sholat, dari sholatnya itu seperti dijadikan satu kain kemudian ditampakkan ke mukanya sendiri, karena dia hatinya tidak hadir. Kenapa? Karena beberapa larangan tadi di dalam sholat yang dia kerjakan. Nah, di dalam sholat itu ada 7 hal di dalam sholat yang asalnya dari syaitan. Apa aja yang 7 itu? Insya Allah mungkin pada pertemuan yang akan datang. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma akhrijna ya Allah minaz zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi wa fahlana fawqal ilm wa zayyidna ya Allah bil akhlaqil hasanah wal hilm. Allahumma nawwir bi qulubina bi nuril hidayatika kama tasana wa bil aqdar rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Nah. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.